Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih di bulan Februari di tanggal 1 kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita di 31 hari di tahun 2026. Semua hanya karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kita. Oleh sebabnya mari pagi hari ini kita mempersiapkan setiap hidup kita. Kita mau membuka hati kita biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hidup saya dan saudara pagi hari ini. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melawat setiap kita. Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap ibadah kita saat pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Engkau baik. Terima kasih. Ini hidup kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakan setiap kami Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati kemenangan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kerjalah Roh Kudus pagi hari ini melawan setiap kami. Haleluya. Yesus, Yesus baik. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Layakkan setiap kami setiap kami Tuhan. Bersama berjudi hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang bertahta di atas kerajaan surga. Kami bersyukur umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Boleh kembali bersekutu berhimpun di tempat ini Bapa. Untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Untuk kami membalas kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Kesempatan yang indah pagi hari ini yang kembali Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memakai setiap waktu dan kesempatan yang ada ini dengan baik
untuk kami menikmati hadirat-Mu, untuk kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu melalui ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami, mengurapi dan memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, sehingga kami pulang membawa kemenangan dan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Lawat setiap kami, memberkati setiap hidup kami, bahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu yang besar dalam hidup kami sudah Kau nyatakan di atas kayu salib. Kau menyelamatkan hidup kami dan menebus kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kemenangan. Sebab kami melihat bukti kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa.
Nikmati kebesaran kasih Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur. Jemaat Tuhan katakan, terima kasih. Mari nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kasih Tuhan itu hadir dalam hidupmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Bapa. Dan luar biasa. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Satu kemenangan yang besar apabila kita boleh ada di tempat ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita rayakan kemenangan kita, kebebasan kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti menang. Haleluya, ku menang bersama Tuhan. Bersama Yesus Tuhan.
persembahan kita yang pertama, pelayan pembawa kantung persembahan, kami persilakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan. Tuhan, kemenangan demi kemenangan boleh terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa seluruh beban dalam kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada jawaban. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan. Karena kami percaya di dalam Engkau mujizat Allah itu Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Seberapa berat beban di dalam hidupmu saat pagi hari ini, bawa datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
patut kami bersyukur, berterima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan, penyertaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dari hari ke hari sampai hari ini, Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu pada hari Sabat ini. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan bahwa Engkau telah melawat kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Siap kami menerima penyataan-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman. Terima kasih Tuhan. Demikian pula Roh Kudus, Tuhan Yesus membawa kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, yaitu rencana yang indah, keselamatan bagi kami, kekekalan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk menuntun kami, membentuk kami, memproses kami, membawa kami kepada kemuliaan, masuk dalam kemuliaan, sampai kepada kesempurnaan. Sehingga firman membawa kami dalam kebenaran, kekudusan, dan hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, menyucikan ruangan, setiap ruangan tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami siap menerima firman Allah, kami siap menerima perjamuan kudus hari ini. Tidak kami sia-siakan waktu dan kesempatan ini, berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, urapi hamba dan berkati kami. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Semua baik, semua sehat, bahagia, diberkati Tuhan. Haleluya. Kita semua mau diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak mau diberkati saudara. Berkat itu bukan hanya berupa materi, tetapi kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, itu adalah berkat yang besar bagi kita semua. Kita dipersiapkan hari ini berkat firman dan berkat perjamuan kudus. Baiklah saudara kasih, kita akan sambut kehadiran Tuhan melalui firman yang terdapat di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13 bagian A, hanya satu kata telah kita terima bersama-sama mengenai orang benar. Saudara, berkat atas orang yang benar, diberkati orang yang benar. Sekarang kita akan lihat, saudaraku kasih, orang benar itu akan bertumbuh di dalam gereja lokal. Orang benar bertumbuh dalam gereja lokal. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 92 ayat 13 dan 14. Sudah ketemu semua? Masih ada yang bawa Alkitab? Coba angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Oh puji Tuhan, hampir separuh ya. Haleluya. Sudah ketemu semua? Siap baca firman? 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Haleluya. Saudara kasih dalam Kristus, kita telah menerima firman Tuhan secara komplit tentang orang benar. Contoh-contoh orang benar. Dan orang benar saudara tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saat ini orang benar saudara diumpamakan seperti apa? Seperti pohon. Di sini ada dua pohon, pohon kurma dan pohon aras. Dalam Alkitab banyak disebut tentang pohon. Pohon apa saja? Zaitun, pohon ara, ya.
pohon cendana ada, pohon sanobar, pohon anggur, pohon apa lagi? Saudara, tak pernah saya lihat ada pohon beringin, tidak ada pohon asem, tidak ada pohon randu, saudara. Kenapa? Ini suatu pohon-pohon. Saudara, 3 pohon ini identik dengan, ada penunggunya. Ada penunggunya. Biasanya pohon ini angker. Apakah di gereja Tuhan ada 3 pohon ini? Halo? Ada Nathan? Di gereja Tuhan ada 3 pohon ini? Orang takut mendekati, orang takut yaitu bernaung di bawahnya. Tetapi pada pagi hari ini, orang benar diumpamakan seperti pohon kurma. Mengapa saudara pohon kurma? Pohon kurma itu begitu kuat terhadap panas terik, kuat terhadap badai. Ini saudara, kuat terhadap panas terik, kuat terhadap badai, terhadap empasan angin sekencang apapun, tetap kuat, tidak akan roboh. Berbicara tentang apa? Kekuatan, keteguhan hati, kesetiaan, kebijaksanaan, keindahan, dan kemuliaan Kristus. Ini pohon kurma. Beda dengan pohon beringin, saudara. Kelihatannya indah, tapi tidak ditulis dalam firman Tuhan. Inilah pohon kurma. Sekung kasih. Dan kita lihat mengapa begitu bisa kuat dan luar biasa. Cara menanam, saudara. Cara menanam apa? Biji itu ditanam, dimasukkan di tanah dan ditumpangi batu yang besar. Sehingga biji ini, saudara, ya, kalau ditumpangi batu yang besar, tumbuhnya ke atas atau ke bawah? Halo? Ke atas atau ke bawah? Berarti kalau ke bawah, apa yang tumbuh terlebih dahulu? Akar. Pinter semua, ngerti saudara. Jadi itu yang membuat pohon ini kuat. Jadi tumbuhnya ke bawah, akar dulu, saudara, tumbuh akar dulu ke bawah, bahkan sampai menembus, saudara, batu bisa ditembus, tanah ditembus, sampai masuk ke air, sampai tumbuh ke bawah, sampai ke air, baru, saudara, pohon kurma ini bisa mengangkat batu. Bisa mengangkat, saudara. Tidak diambil sama yang nanam, bisa terangkat sendiri karena akarnya begitu kuat sehingga bisa mengangkat batu ini. Inilah pohon kurma. Inilah orang-orang benar, mampu mengangkat beban yang besar, saudara. Karena akarnya sampai ke dalam. Sekung kasih, yang kedua kita lihat bahwa orang benar diumpamakan seperti pohon aras. Pohon aras ini tidak ditanam di kebun, tidak ditanam di tanah yang datar, tapi pohon aras ini ditanam dan tumbuh di atas gunung, di pegunungan. Saudara, ini pohon aras ini. Tapi luar biasanya, saudara, pohon aras meskipun ditanam di gunung, di pegunungan, bisa tumbuh tinggi. Kurang lebih 40 meter sampai 50 meter, saudara. Bisa tumbuh seperti itu. Dikatakan bahwa pohon aras tumbuh di gunung Libanon.
Bahkan kita lihat saudara, kenapa bisa bertumbuh seperti itu? Ini pohon yang luar biasa. Bisa hidup. Tanah yang berbatu-batu, di gunung itu berbatu-batu. Bisa tumbuh saudara. Karena apa? Pohon bisa tumbuh karena berakar. Akarnya bisa nembus ke bawah. Tidak mungkin pohon aras ini bisa tumbuh dengan subur dan tinggi kalau akarnya tidak bisa sampai ke bawah menemukan. Coba di gunung saudara. Paling rendah gunung itu berapa meter? Siapa tahu? Lalu anak-anak sekolah, Gunung Penanggungan itu berapa meter tingginya, Yotam? Itu enggak terlalu tinggi ya. Berapa? Kalau Gunung Semeru 3.000 lebih ya. 3 kilo, tapi ini Gunung Penanggungan yang pendek, berapa meter? Tapi akarnya bisa turun ke bawah sampai ke sumber air. Makanya tumbuh subur. Kuat saudara, luar biasa. Dan kita lihat saudara kasih, maka ya kalau yaitu pohon aras ini yang digunakan adalah kayunya. Kayunya juga kuat saudara. Kayunya dipakai untuk pembangunan rumah, gedung. Bahkan dipakai oleh Salomo membangun rumah Allah dan istana. Saudara, ini luar biasa. Mau seperti pohon korma? Mau seperti pohon aras? Apa pohon randu? Pohon beringin? Pohon asem, namanya asem, buahnya rasanya ya asem saudara. Ya, saudara kecut saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, kita lihat di sini dan kita lihat saudara di sini dikatakan ini kehidupan orang Kristen seperti ini. Sekarang sudah lihat saya itu pohon kurma, pohon aras, atau pohon randu atau pohon asem. Saudara bisa lihat sendiri kehidupan saudara seperti apa dengan gambaran ini. Dan yang selanjutnya ditanam di mana? Tertanam tadi dikatakan ditanam di bait Allah. Ditanam di bait suci. Di bait Tuhan. Saudara ya, ditanam di bait suci. Tertanam, ditanam. Saudara. Nah, kalau tertanam, ditanam itu saya pakai istilah apa? Kalau pohon ara dan yaitu pohon aras dan pohon korma, saya pakai istilah apa? Kehidupan orang Kristen yang tetap madep, mantep dan mancep. Sekali Yesus tetap sekali bergereja, sekali setia, terus setia. Tertanam di dalam gereja lokal. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, kita lihat pohon kalau berarti ditanam di satu tempat dan dirawat, pasti pohon itu akan tumbuh subur. Bagaimana dengan pohon ditanam tapi dipindah-pindah? Saudara nanam pohon mangga, hari ini sudah tanam di halaman saudara. 1 bulan kemudian diambil ditanam di belakang rumah. 1 bulan lagi ditanam di samping kanan rumah. 1 bulan lagi diambil ditanam sebelah kiri rumah. Kira-kira bagaimana saudara? Apa? Kerdil atau mati? Saudara, ya saudara jangan salah tangkap di sini. Bagi saudara, saya mulai dulu jemaat sini saya bebas. Saudara kalau ibadah di tempat ini terima firman masih lapar, sudah boleh ibadah, cari ibadah hari sore hari. Ya, dulu saya tawarkan sore hari bisa dilanggu ada sore hari. Kalau saudara masih lapar, kelaparan rohani,
saudara tidak merasa kenyang di tempat ini, saya bilang silahkan. Tetapi saudara tahu, saudara kasih, sebagai jemaat Tuhan, saudara tertanam di dalam gereja lokal. Kalau saudara ingin tumbuh dengan seperti pohon korma tadi. Jadi saya perbolehkan, tapi ada satu gereja, dia ibadah pagi di gerejanya, dan dia sore ingin ibadah, padahal dia tetap di jemaat di tempat itu tertanam. Cuma dia ingin cari pengalaman yang lain. Dilarang saudara. Jangan. Bahkan majelisnya datang pada orang tuanya. Kalau anakmu nanti ke gereja ini, rohani akan bongkok, katanya ngomong gitu, kasar saudara. Bukan seperti itu. Mereka sudah ada di gereja sana. Dia hanya ingin cari pengalaman. Saudara kasih, ya ini pengalaman saudara perlu saya sampaikan. Orangnya enggak ada saudara ya. Enggak ada orang. Oh ada. Pada waktu dia di tempatnya, dia bergereja di tempat itu. Terus datang ke sini. Loh, gimana nanti memang tanggapan pendeta beda-beda. Saya jadi tanggapannya miring saudara. Ya saya sampaikan saja. Tetapi orang ini tetap di rumahnya kan ada ibadah. Lantas begini pertanyaannya, Pak Gembala Ali, kalau saya makan lapar, boleh tambah enggak? Terus jawaban saudara gimana? Enggak boleh. Boleh. Nah itulah kami di sini seperti itu. Saya terima. Tapi dia berjemaat di gereja lokal, bertanam gereja lokal. Di sini cuma cari supaya kenyang. Bukan kami sombong saudara, tidak. Saya bilang boleh lah, makanya saya ke sini. Terlantar begini saudara, maaf juga. Justru saya kenyang di sini, saya tambahan di sana. Kenyang sudah tapi karena tahu saudara. Nah maksud saya begini saudara. Kalau gereja di sini tertanam di sini, cabut lagi cabut. Saudara 1 tahun di tempat atau 5 tahun, 10 tahun di tempat ini. Nah itu pindah gereja. Karena mungkin tersinggung sakit hati. Nah itu pindah. Di sana setelah itu, di sana keliling kemana-mana, balik lagi ke sini. Saudara kasih dia 10 tahun di sini, dia pindah 10 tahun di sana, terus balik di sini. Dia termasuk jemaat apa? Jemaat baru. Terhitungnya dari balik itu. Tapi dia merasa, aku dulu. Ini saya sampaikan supaya saudara tidak salah terima. Nah kalau saudara kasih dulu seperti itu. Bukan itu maksud, tapi gini tadi yang pindah-pindah, dicabut di sini, pindah ke sana, tapi di sana tidak cocok, balik lagi ke sini, tidak cocok, pindah lagi ke sana. Ini yang pindah-pindah. Saudara kasih, dan ini pelajaran perlu saya sampaikan, saya tegaskan. Jadi saudara boleh, saudara tertanam di sini, jemaat di sini, saudara mau ikut ibadah dimanapun, saya tidak pernah larang. Silahkan. Kecuali saudara kasih dari tempat saudara, yaitu saudara kuliah, saudara bekerja, dan saudara tidak pulang, sudah bekerja di sana, itu bukan yaitu dicabut, dipindah, tidak. Sudah berkeluarga di sana, terus sudah berjemaat di sana. Bukan itu. Saya kasih dalam Yesus dulu waktu pandemi banyak orang Surabaya datang ke sini. Bukan dicabut karena mereka dia ada ibadah, ikut ibadah di sini. Bukan dimaksud dipindah-pindah, bukan seperti itu. Jelas saudara ya? Salah satu ada jemaat di sini yaitu dari Surabaya, dari Mojoagung, dari mana? Dari Sidoarjo datang ke sini. Ya gereja untuk siapa saja, bukan itu maksudnya. Karena dia punya rumah di sini, libur di sini, ibadah di silahkan. Bukan itu yang maksud dicabut. Tadi yang dicabut tadi dari sini sudah 10 tahun atau 5 tahun pindah ke sana, dari sana lagi keliling, balik lagi ke sini. Itulah yang dipindah-pindah. Tidak akan bisa bertumbuh. Tadi dikatakan kerdil. Halo? Ini pelajaran ya saudara. Perlu saya sampaikan kepada saudara. Kalau kurang jelas nanti ya ini terbatas saudara waktunya. Jadi saudara nanti bisa yaitu datang secara pribadi. Nah, saudara kasih dalam Kristus seperti ini.
Nah sekarang mengapa orang benar jemaat anak Tuhan harus tinggal di gereja lokal tidak pindah-pindah? Mengapa? Tentu ada pertanyaan, mengapa saudara? Yang pertama, ini bagian nomor 1 besar ya, nanti ada bagian kedua. Ini yang pertama saudara. Ini boleh katakan A. Ya. Mengapa orang benar? Yang pertama, mengapa orang benar atau jemaat Tuhan harus tinggal di gereja lokal tidak pindah-pindah? Pertama, gereja adalah keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 19 sudah baca dan supaya cepat saudara. Kamu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi mengapa kita harus tinggal? Kita sebagai anggota, sebagai keluarga Allah. Amin. Satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak, juga ada menantu, ada cucu, dan seterusnya. Itu keluarga. Kita ini keluarganya Allah. Amin saudara. Bagaimana? Bapak ibu setiap hari bermusuhan kalau keluarga, bertengkar, eker-ekeran. Keluarga itu harus dibangun berdasarkan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua nyanyi, senang nyanyian ini? Sudah diterapkan dalam hidup keluarga rumah tangga saudara? Diterapkan dalam gereja ini? Masih ada musuh satu dengan permusuhan satu dengan yang lain, iri hati satu dengan yang lain, sakit hati satu dengan yang lain? Bukan keluarga Allah itu. Saling mengasihi, saling menghormati. Saudara, saling membangun, bukan menghancurkan. Ya, itu keluarga Allah, saling mengasihi. Memang di yang pengarang ini ku cinta dengan mati, tapi dalam ayat selanjutnya dikatakan saling mengasihi, bukan bermusuhan, bukan saling membenci saudara, tapi saling mengasihi saudara. Jadi gereja Tuhan, gereja harus tahu keluargaku itu di sini, rumahku itu di sini. Saudara, jadi seperti itu. Jadi bukan jadi gereja yang keliling-keliling, pelesiran. Tidak cocok di sini, tersinggung di sini, kecewa di sini, pindah ke sana. Seperti datang ke depot. Siapa yang suka makan di depot, di warung? Kalau saya jalan lapar ya saya makan saudara, enggak tahu, enggak nunggu di rumah. Saudara. Jadi seperti ini pada waktu makan, di antara enggak cocok dengan kokinya, enggak cocok dengan masaknya, pindah lagi. Bukan seperti itu. Saudara, saya punya ponakan. Ya saya suka soto saudara ya. Saya suka masak soto. Nah, saya bilang soto di situ loh enak. Mau apa? Sing dodol merengut saya jadi. Enggak mau. Padahal rasanya enak saudara. Nah seperti itu, jangan sampai kita hidup seperti itu. Pendetanya enggak pernah senyum, pendetanya tegang terus dan seterusnya. Enggak pernah lucu. Saudara ya. Ada seperti itu, golek sing lucu-lucu. Masakan tidak enak, pindah ke restoran lain atau ke bukan seperti itu.
Bukankah dalam Mazmur Daud katakan di dalam pasal yang ke-60, Mazmur pasal 60 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan bahwa Allah itu seperti Bapa yang mengayomi, yang melindungi. Saudaraku kasih, sebagai kediaman Allah, memberi tempat tinggal bagi orang anak yatim, janda sebatang kara, seperti itu. Itulah keluarga Allah. Saudara, agar mereka apa? Bahagia. Mau bahagia? Apa bahagia itu? Diberkati tinggal. Yang kedua, gereja adalah rumah Allah atau bait Allah. Rumah Allah atau bait Allah itu gereja. Ini bait Allah secara fisik. Ini rumah Allah, tempat kita beribadah, sarana untuk tempat ibadah. Ya, sarana untuk tempat ibadah. Saudaraku kasih, saya pada waktu punya visi program buat tempat ibadah untuk Tuhan itu yang terbaik. Semua terbaik. Agar apa? Kita semua jemaat saya tinggal di rumah Allah itu kerasan. Kalau sudah tinggal di rumah kumuh, rumah reot, saudara, rumah kotor, gimana? Seneng enggak? Tapi saya dikritik, ada yang ngeritik. Ya, enggak setuju, silakan enggak setuju. Ini prinsip saya. Untuk Tuhan beri yang terbaik, membuat yang terbaik. Meskipun ini di dusun, saudara. Di dusun. Saya saksi bukan sombong, saudara tidak boleh sombong. Mereka ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak pernah datang ke sini. Setelah dia lihat, ini dusun tapi kelasnya kelas kota katanya gitu. Ya saya tidak mikir itu. Saya punya prinsip untuk Tuhan yang terbaik. Saudara, yang terbaik. Saudara, tidak tahu ini AC-nya kurang dingin, bisa dikecilkan. Saudara, kurang dingin bisa dikecilkan, kurang dingin. Kenapa saudara? Dulu waktu bangun, wah ini nanti panas sekali, jemaat tidak akan mungkin kerasan. Dia tidak memikir, saya punya visi, saya bilang seperti ini, ya pikiran saya AC. Mereka tidak ngerti ya harus pasang AC, ternyata terjadi juga. Amin saudara. Kalau kita pun punya tujuan yang terbaik untuk Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti adakan. Tuhan sediakan. Amin. Sekarang apa yang menjadi program saudara, saya singgung sedikit aja. Ini sudah banyak rusak, ini sudah tahun 2007, berapa tahun sekarang? 3 tahun, 18 tahun ya. 10, 3 sama 5. Ya. Ini sedang program kita. Yeri bilang beli ini, saya bilang kalau Tuhan mengendaki saya berdoa sama Tuhan minta yang seperti ini. Maaf ya saya sebut ya. Yeri bilang Pak RD 88. Saya bilang saya minta RD 2000. Udah enggak? Kalau dikasih ya berterima kasih, enggak dikasih juga bersyukur. Saudara, harganya berapa? Lihat di YouTube nanti. Kita lihat di sini bahwa kita adalah di sini yang katakan tadi bait Allah, rumah Allah. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5, dibangun di atas batu yang hidup. Suatu pembangunan rumah rohani. Kita ini dibangun. Saudara, rumah Allah, kita gereja adalah rumah Allah, bait Allah. Ada teman saya pada waktu dia kalau pergi pakai bajunya, dia baju itu baju berkat saudara, jadi dipakai kemana-mana, pakai baju putih-putih naik bis. Bapak dokter ya? Oh ya dokter. Di mana? Di suatu masuk ke perkebunan. Dokter apa? Dokter jiwa. Oh di sana rumah sakit jiwa ada. Padahal itu gereja, saudara. Ya, dokter rohani. Saudara kasih ini rumah
Allah, bait Allah. Juga kalau dikatakan bahwa ini adalah bengkelnya Allah, saya dan saudara diperbaiki. Saat ini kita masuk dalam bengkelnya Allah. Berangkat tadi dengan hal yang tidak baik, sekarang kita diperbaiki, amin. Pulang dari gereja kinclong, saudara. Seharusnya begitu ya. Nah, saudara kasih dalam Kristus, di sini kita lihat kalau yaitu rumah dibuat dari batu untuk jadi rumah, ada kaitannya satu dengan yang lain, tersusun rapi. Batu bata, kalau batu bata tok disusun atau batu ringan disusun tanpa ada perekat, bisa kuat enggak, saudara? Roboh. Apakah ada batu pada waktu ada tukang di sini? Pak Markus ya, saya juga tukang. Batu itu, Pak tukang ojo ditelenggi kene aku pengen dhuwur ae ojo ning ngisor. Bisa gitu? Kita semua adalah yaitu bahan-bahan bangunan yang disusun rapi menjadi suatu rumah rohani di mana roh Allah tinggal dalam hidup saudara. Amin. Rumah Allah dibangun, bait Allah yaitu dibangun supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Bukan rokok kudus, tapi Roh Kudus, saudara. Saya bukan nyinggung, saudara nyemprot. Nah, saudaraku kasih, ya di sini rumah rohani. Untuk apa? Untuk tempat tinggal. Ada anak-anak di sini tidak kerasan di rumah. Yotam, kamu tidak kerasan di rumah? Tidak kerasan. Kenapa tidak kerasan di rumah? Bahaya ini. Bahaya. Nathan, Ucok, tidak kerasan di rumah. Kenapa? Siapa tidak kerasan di gereja? Kamu kerasan tidak, Yotam, di gereja? Kalau di rumah enggak ya? Pindah ke sini aja ya. Saudara kasih tempat berteduh, tempat tinggal. Saudara, ya tempat tinggal. Jadi semua disatukan jadi satu, disusun. Saya tidak akan lebih panjang di sini. Gereja rumah kita, kenapa kita harus tinggal di gereja? Gereja adalah rumah Allah, di mana kita beribadah, berteduh, saudara. Jadi satu sama lain, satu dengan lain, satu ada memuji, sama-sama memuji. Tidak ada yang satu memuji, satu teriak, tidak ada ya. Sekarang semua dengar firman Tuhan, ada yang dengar firman, yang ada baca. Waktu baca bersama, waktu dengar bersama itu. Saudara, terkait satu dengan yang lain. Selanjutnya saudara kasih di sini, kalau saudara bawa sebagai gereja, sebagai jemaat, saudara mau tinggal di dalam rumah Allah, di sini saling mendukung visi dan misi program gereja. Setia hadir dalam ibadah yang telah ditetapkan. Ini tertanam seperti itu. Saling mengasihi, melayani, mengampuni, kerjasama, bergandengan tangan di dalam membangun rumah Allah, tubuh Kristus ini. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, sebagai tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 17. Tubuh ini banyak anggota. Satu tubuh banyak anggota. Setiap anggota tubuh tidak sama, betul? Telinga sama dengan hidung, tangan sama dengan kaki, tidak sama. Saudara, ya tidak sama. Tapi harus bekerja sama sesuai dengan karunia masing-masing. Sesuai dengan tugas. Tugas tangan untuk bekerja, tugas kaki untuk berjalan, tugas mulut untuk maki-maki, ngerasani, ngomong kotor, misu-misu, memuji Tuhan. Sesuai dengan karunia masing-masing, sesuai dengan tugas masing-masing. Di sini ada roti ya. Ini roti ya, ada.
Saudara, kalau saya di sini aja di meja ini ada roti. Saudara lapar. Tentu saudara ingin, bagaimana cara saudara datang ke meja itu? Kaki dulu berjalan maju. Setelah sampai di meja, tangan yang ambil roti. Terus apa masukkan hidung? Masukkan mulut. Yang makanmu, yang kenyang. Tangan boleh protes. Enak kamu perut, aku sing jalan, aku sing ngambil. Enak kamu perut, saya ngunyah, kamu yang rasakan kenyang. Bisa protes seperti itu? Halo? Diam. Jadi kita tidak boleh protes. Tuhan memberikan karunia masing-masing, kerjasama. Perut kenyang tadi kan ada kaki, ada tangan, ada mulut. Kalau tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak mungkin kenyang perut. Demikian pula ini gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan memberikan karunia masing-masing. Haleluya. Haleluya. Untuk membangun tubuh Kristus. Semua harus bekerja aktif. Jangan sampai anggota tubuh yang invalid itu menyusahkan anggota yang lain. Betul? Tahu stroke? Maaf, di sini tidak ada stroke ya. Jalannya gimana? Tangannya gimana? Mulutnya gimana? Yang susah apa? Semua susah. Jangan jadi jemaat menyusahkan orang lain. Menyusahkan yaitu pekerjaan Tuhan. Ya, ambil bagian semua. Amin saudara. Ada 3 hal tadi. Sekarang bagian yang kedua. Mengapa harus tertanam di bait Allah? Mengapa harus bertanam di bait Allah? Tertanam berarti apa? Masuk ke dalam yang paling dalam sampai yaitu mencapai kedalamannya yang tidak terduga. Amin. Artinya apa? Sebagai kita masuk ke dalam sampai kita mencapai hadirat Tuhan. Kedalamannya kasih Tuhan. Tidak hanya sekedar kita bergereja. Tidak hanya sekedar kita bergabung di gereja. Tidak datang segereja. Tidak sekedar hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, bukan sekedar melayani. Itu tertanam. Sekedar yang penting duduhno irungi ke gereja, aku datang ke gereja. Ini yang pertama, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Jadi di sini aktif, selalu aktif, kreatif dalam firman Tuhan, dalam yaitu dalam bergereja, berjemaat, bukan sekedar asal-asal. Saya mau sampaikan hari ini dengan kasih. Berdoa, melayani dan seterusnya. Jangan sebetulnya datang di gereja kalau hanya tugas. Tiap Sabtu ada doa pelayan, tidak disebut yang melayani minggu. Doa pelayan Tuhan. Tugas, tidak tugas, seharusnya datang berdoa. Itu tertanam. Tertanam seperti artinya tertanam, tugas, tidak tugas, ya datang ikut berdoa. Tahu itu arti tertanam ya seperti itu. Tugas, tidak tugas, aku tidak ditugas. Datang kalau hanya tugas tok. Saudara mungkin kata-kata saudara-saudari menyinggung saudara, ya silahkan, saya ingin saudara tertanam. Nanti akhirnya endingnya saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa, ajaib. Amin. Mau terima sesuatu yang ajaib pagi hari ini, tertanam. Dalam ayat itu semua yang menerima, dalam Kolose, menerima Yesus Kristus Tuhan, berarti menerima, percaya. Tidak hanya seperti itu saudara. Kalau hanya menerima, percaya itu belum tertanam. Yang kedua saudara kasih, ya tetap di dalam dia belum tertanam. Namanya tertanam itu masuk ke dalam. Betul? Tertanam. Tidak kelihatan sampai tanam.
Apa yang tertanam tidak kelihatan, saudara. Kalau pohon tertanam dan tidak kelihatan itu apa namanya? Akar. Dalam ayat tadi berakar. Kalau sebaca itu nanti berakar, dibangun, bertambah kuat, bertambah teguh, dan limpah dengan syukur, bukan ngomel-ngomel. Saudara, ibadah ngomel-ngomel, memuji Tuhan, melayani ngomel-ngomel, itu opo? Harus bersyukur, Tuhan berikan talenta karunia bagi saya. Seperti kaki, jadi tangan, jadi bersyukur. Tuhan memberikan talenta, tidak semua saudara punya suara bagus, suara saya pales-pales. Tapi saya suka nyanyi. Tidak peduli saudara yang dengarkan mungkin telinga nih sakit, tidak peduli saudara. Saya suka nyanyi, saya nyanyi. Saudara. Jadi ini tertanam bukan hanya yaitu di sini dikatakan menerima Yesus tetap di dalam dia, tidak, tetapi berakar, dibangun, bertambah-tambah, melimpah dengan syukur. Amin saudara. Yang kedua, Mazmur pasal 1 ayat 3. Dikatakan seperti pohon yang ditanam. Seperti pohon yang ditanam. Di mana ditanam? Kalau pohon kurma tadi di padang pasir, kalau yaitu pohon aras tadi di gunung, tapi ini ditanam di mana? Dekat aliran air. Yesus katakan, akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum tidak akan haus lagi. Amin. Di mana ayatnya itu? Tak kasih hadiah loh. Ayo, tak siap nih hadiah. Ayo. Kalau engkau minum air ini kau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan, tidak akan haus, tetapi dari dalam hatimu akan mengalir air dan hidup. Di mana ayatnya? Ada yang tahu? Jangan buka lo, HP lo, Google, apa Alkitab. Tidak ada saudara. Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 sudah tutup ya. Jadi tidak jadi ini. Tadi siapno tadi mana ya uang tadi ya? Oh ya. Padahal tak siapno $10 saudara. Nah, sudah aku kasih di sini. Dikatakan dalam Mazmur tadi sampai ditanam dekat air, melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, saudara, pasti ada kekuatan yang baru, ada kesegaran, ada sukacita. Amin. Kelihatan loh wajah-wajah saudara yang dekat dengan Tuhan, sukacita sama merengut saudara. Ada air sukacita, ada kesegaran saudara. Dan dikatakan masuk sampai ke dalam. Tidak mau ada di permukaan. Tidak mau hanya di atas tapi ingin masuk ke dalam lagi. Tidak cukup hanya ibadah. Dia ingin meningkat, ambil bagian dalam pelayanan, ambil bagian dalam program kegiatan gereja. Amin saudara. Aku kasih ikan yang besar itu di laut yang dalam atau yang di pinggir. Nah mau ke dalam, makanya Yesus katakan tebarkan jalamu ke dalam. Tangkap ikan, ikannya banyak. Maju terus, tingkatkan kehidupan saudara, setia terus, akan mendapatkan hasilnya luar biasa. Dan yang terakhir berhasil. Mau berhasil? Yang ketiga Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Saudara. Di situ dikatakan apa? Ditanam di tepi air, kembali di tepi air. Berarti dekatlah kepada Tuhan. Hari ini saudara, semua para hamba Tuhan mengimbau jemaat dan diri, ayo kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan, kemampuan, nutrisi dari Tuhan. Supaya tidak kelaparan rohani selalu, sehingga kita akan hidup subur, tumbuh, kuat saudara. Dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Meskipun kita banyak menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti meluputkan semua masalah. Haleluya.
Akarnya terus merambat, terus masuk, terus merambat. Ada orang setia, semangat. Setelah itu lama-lama melempem mayem. Tapi ini merambat pelan-pelan sampai menemukan air. Dan orang yang seperti ini, saudara, dia akan kuat menghadapi panas terik. Tahu panas terik? Ujian yang sebesar apapun, tantangan sebesar apapun. Bahasa sini kadang apa? Menter ya, betul menter ya. Tetap teguh, tidak goyah dalam hidupnya. Dan dikatakan daunnya tidak layu, lentruk. Kenapa males? Kenapa gak gereja males? Kenapa ndak mau Alkitab males? Kenapa enggak doa males? Males. Ini saudaraku kasih, kalau mereka tertanam dalam tanda anak rasa males. Ke gereja enggak ada males. Amin. Melayani enggak pernah males, berdoa enggak pernah males. Haleluya. Semangat terus. Dikatakan berkobar-kobar, semangat luar biasa. Tadi dalam Mazmur tadi hanya berhasil, tetapi dalam ini lebih dalam lagi, berkatnya lebih besar lagi. Saudara, di sini dikatakan dalam Yeremia, tidak pernah berhenti, selalu terus menerus. Bukan saiki berhasil sesuk gagal, saiki berhasil sesuk gagal, tapi terus menerus. Amin. Mau lancar, berhasil berarti selalu sukses. Haleluya. Milikilah akar yang kuat sehingga mampu bertahan dalam menghadapi panas terik atau badai. Saudara, tidak akan ambruk. Hari-hari ini banyak pohon yang karena ada angin. Kalau pohon roboh, saudara, apa yang terjadi? Rumah rusak, banyak yaitu kendaraan terlibat, bahkan ada yang mati, ada maka orang-orang Kristen yang seperti pohon ambruk sini, saudara, akan mengakibatkan orang lain jadi korban. Mau ambruk iman saudara, kasih saudara, pengharapan saudara, makanya tertanam di dalam bait Allah. Jadilah orang benar dan tertanam di dalam bait Allah. Saudara, jadi bukan sekedar jadi orang Kristen, sekedar beribadah, sekedar baca firman, sekedar melayani, sekedar yaitu memuji Tuhan dan berdoa. Tapi milikilah konsisten dalam hidup ini, dalam kekristenan, terlibat aktif di dalam gereja. Janji Tuhan luar biasa. Apa saudara? Tuhan memberikan kekuatan. Pengharapan saudara tidak akan sia-sia. Doa saudara dijawab. Tuhan nyatakan keajaiban dan pemulihan dalam hidup saudara. Mau terjadi hari ini? Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan untuk menerima, yaitu perjamuan kudus. Haleluya. Ku
kepada Tuhan. Dalam Yesus. Kau tengok sungguh ajaib Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Pulihkan kami semua hari ini. Haleluya, haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau memperhatikan kami yang hadir, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan firman Allah untuk menasihati kami, untuk menegur kami, untuk memperbaiki kami, untuk menuntun kami Tuhan, menikmati janji Tuhan dalam hidup ini, mendapat kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi masa sukar, masa sulit Tuhan. Bahkan Tuhan pelihara Tuhan, pemeliharaan Tuhan sangat ajaib bagi kami. Tuhan bukannya membuat kami berhasil, tapi terus menerus berbuah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau Engkau telah berfirman supaya kami tertanam di dalam bait Allah, Tuhan sudah memberikan teladan contoh dalam hidup kami, telah berfirman dalam hidup kami. Tuhan sendiri selalu ada di dalam rumah Allah, mencintai rumah Allah. Setiap hari Sabat ada di sinagoge, memberitakan firman dan melayani, menyembuhkan orang sakit. Terima kasih Tuhan, kami pun sebagai umat-Mu, anak-anak di akhir zaman akan melakukan yang sama Tuhan. Engkau juga telah tertanam Tuhan di dalam tanah 3 hari 3 malam, dan Engkau bangkit dan hidup, kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang saat ini kami sedang hadapi, yaitu perjamuan kudus. Ampuni kami apabila ada dosa,
Sucikan kami, layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Makan tubuhmu dan minum darahmu, sehingga kami tinggal bersama-sama dengan Engkau. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi hari ini. Bagi kami yang makan dengan iman tubuhmu dan darahmu, sakit disembuhkan, sakit sembuh, semua penyakit disembuhkan, dipulihkan, baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Usaha kami, keuangan kami, keluarga kami dipulihkan, disembuhkan, baik sakit jasmani, sakit rohani dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit hati juga dipulihkan Tuhan. Sehingga hati kami penuh dengan sukacita ya Bapa. Oleh pengorbananmu yang disalib, oleh darah Yesus Kristus, tubuh jiwa roh kami disucikan, ditebus, diampuni, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, bangkit Tuhan. Terima kasih mencapai hadirat Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, baik di dunia ini, meninggalkan dunia hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, baik pelan-pelan perjamuan kudus, kami bukan sekedar Tuhan untuk membawa tubuh dan darah, tetapi adalah suatu pelayanan yang berharga dan mulia. Ajar kami melakukan dengan kasih, dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih kami menerima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami undang bangkit berdiri bagi saudara yang telah menerima tubuh dan darah Yesus. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
salibnya selama mulia. Salibnya selamanya, amanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Oh, darahnya tebus saya. Sebelum kita minum darah Yesus, kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji syukur bagimu Tuhan. Sebagai juru selamat kami, pelepas menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami. Bapa yang penuh dengan kebaikan dan kasih bagi kami. Terima kasih. Haleluya atas pemeliharaanmu sampai hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anakku, ada kasih seperti Yeremia maju ke depan dan berdoa.
Bersyukur, bersyukur. Bersyukur berterima kasih kepada Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, yang kami sembah kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan patut Tuhan berterima kasih kepada Engkau melalui firman-Mu Engkau ingatkan kami Tuhan untuk kami tetap madep mancep di dalam Engkau, untuk kami dapat Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kami berada, sehingga Tuhan Yesus Bapa, kami pulang Tuhan gereja ini Tuhan mau berkah sukacita damai sejahtera daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkati Bapa bagi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati bagi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang bertugas Tuhan untuk Tuhan mengiringi kami Tuhan, dalam kami Tuhan menikmati hadirat Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Kami rindu Tuhan Yesus Bapa, di mana iman kepercayaan kami dapat tumbuh, iman kepercayaan kami Tuhan Yesus Bapa dapat Tuhan kuat Tuhan Yesus Bapa untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, sehingga Tuhan di mana kami berada, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, kami Tuhan dapat Tuhan menjadi Tuhan terang dan garam, kami Tuhan dapat bersinar Tuhan, kami dapat berikan contoh teladan, sehingga Tuhan nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, disembah dan diagungkan, dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara kami Bapa dengan ucapan syukur kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Kami persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Pelayan pembawa kantong persembahan kami persilakan.